Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Violeta Dewi Cahyani. Saya dari Prodi Keperawatan S1 Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan tema personal hygiene, yaitu salah satunya mencuci tangan dengan benar, yang bertujuan untuk menjaga kebersihan, terutama di lagi posisi pandemi seperti ini. Sebelumnya saya akan membagikan leaflet bagaimana cara mencuci tangan dengan benar kepada Mbak supaya Mbak lebih memahami dan lebih mengetahui gambaran bagaimana sih cuci tangan yang benar itu. Ini ya Mbak. Baik, saya akan memulai penyuluhan hari ini. Saya akan melakukan pembahasan materi dan saya harap Mbak bisa mengikuti acara ini dengan baik ya. Yang pertama yaitu pengertian dari kebersihan tangan. Sebelumnya Mbak apakah sudah mengetahui apakah definisi dari kebersihan tangan tersebut? Kita terbebas dari kuman dan bakteri. Oh, baik. Jadi kebersihan tangan di sini kita bisa menjaga hygiene kita biar kita tidak termudah atau terpapar dari virus ataupun penyakit lainnya. Kebersihan tangan di sini kita bisa jaga dengan mencuci tangan bersih, dan kita bisa melakukan cuci tangan bersih tersebut dengan dua langkah ya Mbak. Yang pertama bisa menggunakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand wash. Yang kedua bisa menggunakan hand sanitizer atau hand rub. Waktu untuk pelaksanaan mencuci tangan. Kapan sih kita harus melakukan waktu yang tepat untuk mencuci tangan tersebut? Sebenarnya kita bisa melakukan langkah mencuci tangan dengan baik dan benar itu kapan saja. Terutama, tapi kita harus melakukan cuci tangan dengan baik dan benar itu ada waktu yang tepat. Yang pertama yaitu sebelum bertemu dengan pasien. Yang kedua setelah kita menyentuh hal-hal yang kotor. Yang ketiga sebelum kita mau makan. Yang keempat sebelum kita mau memegang hal-hal yang menurut kita bersifatnya steril. Menurut World Health Organization atau WHO, membagi dalam waktu pelaksanaan cuci tangan ada 5 langkah. Yang pertama sebelum menyentuh pasien, yang kedua sebelum prosedur aseptik dilakukan, yang ketiga setelah terkena cairan tubuh pasien, mungkin mugnah pasien atau muntah, yang keempat setelah menyentuh pasien, apalagi pasien yang terdiagnosa dengan penyakit yang menular, yang kelima setelah menyentuh benda-benda di sekeliling pasien. Yang ketiga saya akan membahas mengenai manfaat kebersihan tangan. Menurut Perhimpunan Pengendalian Infeksi Indonesia atau Perdalin 2009, tujuan dilakukannya kebersihan tangan yaitu untuk menghilangkan kotoran dari kulit secara mekanis dan mengurangi jumlah mikroorganisme. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa kebersihan tangan itu tidak bisa sepenuhnya untuk mematikan atau membunuh kuman yang berada di tangan kita. Namun dengan kita rajin mencuci tangan, setidaknya kita bisa meminimalisir dari mikroorganisme supaya tidak berkembang di bagian tangan kita. Langkah-langkah cuci tangan. Cara mencuci tangan dengan menggunakan hand rub ini dapat dilakukan selama 20-30 detik. Langkah-langkah cuci tangan ini bisa dilakukan dengan dua langkah. Yang pertama menggunakan hand wash atau air mengalir dan sabun. Yang kedua menggunakan hand rub. Biasanya kita dilakukan menggunakan hand sanitizer dengan kisaran alkohol 70%. Langkah-langkah mencuci tangan menggunakan hand rub adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tuangkan 3-5 cc antiseptik berbasis alkohol ke telapak tangan. Yang kedua gosok kedua telapak tangan hingga merata. Yang ketiga gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Yang keempat gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Yang kelima jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Yang keenam gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Yang ketujuh gosok dengan memutar ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Yang kelima keringkan tangan Anda.
Namun ada juga menurut WHO, langkah mencuci tangan tersebut dibagi dalam 10 langkah. Kemudian saya akan mencoba memberikan contoh mempraktikkan bagaimana cara mencuci tangan benar dengan 6 langkah ya. Nanti saya minta Mbak untuk melihat gerakan saya dan mengikuti bagaimana cara mencuci tangan 6 langkah ini. Yang pertama, ketika kita menggunakan jam tangan ataupun cincin harap dilepas. Yang kedua, saya akan mempraktikkan yang pertama menggosok bagian telapak tangan sebanyak 4 kali hitungan 1, 2, 3, 4. Yang kedua, punggung tangan 1, 2, 3, 4. Dan sebaliknya 1, 2, 3, 4. Sela-sela jari yang ke 1, 2, 3, 4. Yang selanjutnya bagian punggung jari. Ini dilakukan selama 1 kali aja karena posisi kita mengunci. Jadi yang bagian punggung jari atas dan bawah pastinya sudah terkena gesekan dari tangan di ibu jari kita. Yang kelima yaitu ibu jari. 4 kali hitungan. Yang kelima seperti memutar berlawanan dengan arah jarum jam sebanyak 4 kali. Baik, apakah Mbaknya bingung dengan cara yang telah saya sampaikan? Tidak. Baik, bisa diterima ya? Ya, bisa. Baik Mbak, sampai sini apakah sudah paham tentang materi yang telah saya sampaikan? Apakah materi bisa diterima? Apakah materi sudah masuk? Sudah. Baik, saya akan mencoba untuk mereview apa yang telah saya sampaikan, materi apa yang telah saya sampaikan. Harapan dari saya semoga materi yang saya sampaikan benar-benar bisa diterima oleh Mbak dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari karena mencuci tangan ini sangat bermanfaat untuk diri kita, untuk kesehatan kita. Dan saya akan meminta salah satu dari Mbaknya untuk mereview dari hasil materi yang telah saya sampaikan. Untuk Mbak yang pakai jilbab warna abu-abu, sebelumnya Mbaknya siapa ya? Boleh perkenalkan diri? Nama saya Yuni. Mbak Yuni. Ya. Baik Mbak Yuni, saya minta untuk Mbak mereview dari hasil pembahasan materi yang telah saya sampaikan tadi terdiri dari apa saja? Dari pengertian kebersihan tangan, Ya. manfaat waktu pelaksanaan cuci tangan, Ya. manfaat kebersihan tangan, Ya. dan langkah-langkah cuci tangan. Langkah-langkah cuci tangan, baik. Kemudian saya akan memberikan sebuah pertanyaan kepada Mbak Zuni. Dalam langkah-langkah mencuci tangan, baik menggunakan hand rub ataupun hand wash, dalam satu langkah ada berapa kali hitungan atau berapa kali sentuhan? Ada 4 kali ya. Baik, saya meminta Mbak Zuni untuk mempraktikkan bagaimana cara mencuci tangan baik dengan hand rub atau hand wash sama saja. Baik, boleh meminta untuk melakukannya atau mempraktikannya berdiri? Iya, boleh. Yang pertama itu Iya. 1, 2, 3, 4. 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 Iya. Ini sama. Iya. Terus 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Baik, sudah. Tadi yang sudah dilakukan Mbak Yuni tadi benar ya, langkah-langkahnya itu adalah salah satu mencuci tangan bersih. Kemudian saya akan mencoba menanyakan ke salah satu Mbaknya yang ada di sebelahnya. Ini Mbaknya namanya siapa? Boleh perkenalkan terlebih dahulu? Nama saya Karisma. Mbak Karisma ya. Baik. Cara mencuci tangan tadi sudah saya sampaikan bahwa cara mencuci tangan ada 2 langkah. Yang pertama menggunakan hand wash, yang kedua menggunakan hand rub. Untuk waktu pelaksanaan cuci tangan menggunakan hand wash itu dilakukan selama berapa menit atau berapa detik? Cuci tangan dengan hand wash selama 40 sampai 60 detik. Baik. Hand scrub itu selama 20 sampai 30 detik.
Baik, benar ya. Kemudian saya sudah selesai untuk mereview dari hasil pembahasan materi yang telah saya sampaikan. Sebelum saya tutup, karena materi sudah saya sampaikan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sebelumnya apakah ada pertanyaan dari mbak-mbaknya? Ada. Baik, Mbak Karisma terlebih dahulu. Langkah mencuci tangan yang benar ada berapa? Langkah mencuci tangan yang benar ada 2. Yang pertama, mencuci tangan bersih bisa dilakukan menggunakan hand rub atau hand wash. Bisa dilakukan sampai pergelangan tangan. Kemudian yang kedua yaitu mencuci tangan steril. Mencuci tangan steril bisa dilakukan menggunakan hand wash atau air mengalir. Dilakukan sampai siku kita. Biasanya cuci tangan steril ini dilakukan untuk para tim medis ketika akan melakukan tindakan yang sifatnya steril. Namun kita bisa mempraktikannya atau kita bisa melakukannya untuk sebagai pengetahuan kita. Apakah bisa dipahami? Paham. Apakah masih ada pertanyaan? Ada. Kemudian Mbak siapa tadi? Yuni. Oh. Aduh ya. Apakah ada pertanyaan dari Mbak Yuni sebelumnya? Ada. Iya, boleh apa? Berapa persen tingkatan kuman yang mati setelah kita melakukan cuci tangan dengan benar? Berapa persen tingkatan kuman yang mati setelah kita mencuci tangan dengan benar? Setelah kita selesai mencuci tangan dengan baik dan benar, kuman yang akan mati sekitar 80%. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai panutan bahwa dengan mencuci tangan saja kita bisa membunuh kuman. Namun kita dengan rajin mencuci tangan, apalagi sebelum makan atau sebelum melakukan tindakan, kita bisa mencegah atau meminimalisir dari perkembangan mikroorganisme yang terdapat di bagian telapak tangan kita. Apakah bisa diterima? Bisa. Apakah sudah paham? Sudah. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Baik, untuk mbak-mbak yang materi sudah saya sampaikan dengan semaksimal mungkin. Bila ada suatu kata yang mungkin tidak mengenakan di hati mbak-mbaknya atau mungkin salah dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat buat mbak-mbaknya, bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekian penyampaian materi hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi.